nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dalam 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budayo Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Budayo di mana beberado. Berewang lagi bareng Mang Cek Pilih tentunya di kesempatan hari ini. Gelaran Kamis 28 Agustus 2025 di rangkaian Sriwijaya Siang menjelang sore KG ya. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan dari Sumatera Selatan dan sekitarnya bakal Cek Pilih hadir ke, dan juga dengan program-program unggulan lainnya yang bakal Cek Pilih hadir ke kembali juga. Dan tentunya di kesempatan kali ini juga di edisi 28 Agustus 2025 ini Cek Pilih diawali program pertama kita tidak dewean. Kita bakal hadir ke obrolan budaya Sriwijaya Siang, dan di studio RRI Pro 4 Palembang sudah kita hadir ke bersama tentunya langsung ini ada Al-Ustadz Haji Ahmad Fauzi Zakian dan juga Ustadz Guntur Gunawan. Jadi beliau ini merupakan pimpinan Ponpes Sultan Agung dan juga sekretaris Haul. Dan juga hari ini kita juga bakal membahas tentang sebuah topik, yakni Haul dan Amal Jariah, kolaborasi antara ibadah dan sosial. Coba kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi perjalanan dari rumah ke RRI? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Luncur ya. Ya. Menempuh kemacetan enggak tadi? Ada sedikit ya. Jadi sedikit. Biasa Palembang udah mulai rame. Mulai rame jam-jam sibuk. Alhamdulillah tadi cukup lancar lah. Cukup lancar juga ya. Oke, jam-jam sibuk ya tadi ya. Oke, baik. Ini dengan Ustadz Ahmad Fauzi Zakian, panggilannya? Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi. Dan juga Ustadz Guntur Gunawan, panggilannya? Ustadz Guntur. Oke, kita boleh ngomongnya pakai bahasa Palembang boleh, Tat? Boleh. Oke, biar kita lebih santai ya. Oke, baik. Nah, coba kita pengen tahu dulu sebenarnya Ponpes Sultan Agung ini apa, Tat, sebenarnya? Jadi kita perlu informasikan para pendengar semua. Kita lokasi dulu kita Pak Pilih. Boleh. Jadi lokasi kita ini berada di Palembang Lamo. Palembang Lamo. Ya, jadi di lokasi kita ini di Kelurahan 1 dari Palembang, Kecamatan Timur 2. Dan Masjid Sultan Agung ini dan nanti acara kita pesantren ini juga berada di tempat yang sangat bersejarah di Kota Palembang. Jadi sebelah kita tuh ada situs kita bekas Keraton Kuto Gawang. Oke. Nah, jadi di situ kita ada mendirikan Masjid Sultan Agung, juga ada pesantren Sultan Agung, dan di situ juga lokasi daripada ada makam kuburan daripada Raja Palembang yang ketiga Sultan Agung Komarudin Sri Truno di situ. Beserta makam guru kita Syekh Zawizam di lokasi kita. Lokasinya berada di sana berarti ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen tahu Tat, kalau makna dari topik kita hari ini, haul dalam tradisi Islam itu cak mana Tat? Praktiknya di masyarakat? Kalau haul itu dewe. Haul itu ya kita peringatan atas wafatnya orang-orang soleh. Jadi kita peringati dalam 1 tahun sekali. Jadi berbarengan dengan setiap tahun Pak Fili kita dalam kegiatan ini kita biasanya haul itu diadakan bacaan yasin, tahlilan, membaca manakib daripada Soebel Haul itu. Tapi kita di sini banyak kaitannya. Jadi di peringatan haul, silaturahmi para alim ulama, para habaib, juga kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan sosial budaya untuk masyarakat, juga mengangkat budaya juga Pak.
Jadi kita ada di dalam hall ini kita ada ada kegiatan atau adat budaya Palembang yang sudah mau punah, kita angkat di dalam acara kita hall ini. Oke. Jadi ada satu minggu sebelum acara inti kita puncaknya itu. Oke, baik. Nah, kalau tadi haul Pak ya. Nah, kalau dari sisi amal jariah nih, Pak Ustadz Guntur boleh dijawab juga. Nah, kalau amal jariah ini, kalau konsepnya di agama Islam itu seperti apa, Pak? Amal jariah. Payo Mang Cek pilih ya. Mang Cek pilih. Bang, begitu. Boleh jadi. Jadi konsep haul dengan amal jariah ini kaitannya karena di sini ada misi sosial yang kita kedepankan, yang dibarengi dengan haul ini kan. Artinya manfaat haul ini kalau tidak kita adakan kegiatan sosial, maka kurang manfaat. Seperti itu, Bang Cek. Jadi antara lain dari Sohibul Haul, Ustadz Fauzi itu membuat berbagai macam kegiatan sosial seperti sunatan massal. Ini sunatan massal ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, baik yang di Satu Ilir Dewe maupun ada yang pernah dari kabupaten lain. Kabupaten lain juga ada. Yo, dari OI, ada yang pernah dari Tanjung Rajo pernah. Jadi kami tidak tahu nyasarnya kemana. Mungkin pengaruh dari media sosial juga, media sosial maupun ya radio juga sama itu. Jadi kaitannya kan kami juga mengadakan kegiatan ini mengajak dari pihak-pihak yang memang support gitu Pak. Seperti dari Dinas Kesehatan gitu Pak. Nah, jadi yang paling support kita ini dari Kodam 2 Sriwijaya melalui Kesdam untuk tenaga medis maupun obatnya juga, gitu Pak. Kalau dari pemerintahan sendiri sangat support seperti Pak Gubernur kita dengan Wakil Gubernur Pak Herman Deru dengan Pak Ci Ujang, Pak Wali Kota juga support Pak. Ya alhamdulillah gawe kita ini bukan istilahnya apa ya euforia, tapi demi kemaslahatan juga Pak. Jadi kolaborasi dengan pemerintah, dengan para pengusaha itu kita buat dalam satu momen ini biar pacak gawe bareng Pak itu Pak, punya manfaat untuk masyarakat. Oke, jadi punya fungsi galau ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau dari pandangan dari Bapak berdua sendiri, kalau misalkan haul ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai di masyarakat berarti ya. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi Pak, kalau dalam pelaksanaan haul ini, kalau bentuk amal jariah yang bisa diwujudkan secara nyata kira-kira apalah dari ini tadi? Yang bisa diwujudkan secara nyata. Kalau dari Ustadz Fauzi apa? Ya, banyak sekali Pak. Jadi kaitannya banyak sekali amal-amal jariah di dalamnya. Ya. Wong yang mengadil hall itu sendiri, jadi mengadil hall itu sendiri amalnya sangat-sangat spektakuler. Ya. Jadi orang yang menghadiri haul berziarah ke makam para orang-orang soleh alim ulama itu, dia satu langkah niatnya untuk hadir di ziarah ke makam tersebut atau hadir di haul tersebut ya. Langkah itu diiringi oleh 70.000 malaikat. Insya Allah. Yang malaikat itu mendoakan mereka yang hadir, yang berniat itu untuk diampuni dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal-amal jariah yang hadir ya. Belum amal-amal jariah yang semua kegiatan ini Pak. Kegiatan-kegiatan ini sangat satu minggu ini sangat besar sekali amal-amal jariah yang kita dapat, baik dari juga panitia sendiri akan mendapatkan sebagai fasilitas, juga orang-orang yang terlibat di dalamnya Pak. Ini kan kegiatan sosial ini banyak sekali. Betul. Ya. Nah jadi itu kaitan untuk pahalanya itu sangat besar sekali Pak. Kita gambar sedikit seperti itu.
Oke, jadi sangat besar sekali ya. Karena ya sejatinya amal ibadah itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia harus menjalankan saja sebagaimana dengan kewajiban kita tadi ya. Oke, baik. Nah, kalau dari contoh kegiatan sosial tadi yang bisa dikolaborasikan dengan haul ini kira-kira kegiatan apa Tan? Nah, jadi kita Bang Billy atau Bang Cipili, Bang Palembang ya. Boleh. Ya, Apa baik jadi? Ya. Jadi untuk Bang Cipili ya 1 minggu nih Pak. Kita memang jadi kita kegiatannya sangat padat ya. Untuk kegiatan sosial masyarakat. Jadi kita diantaranya kita ngadakan lomba-lomba. Nah, lomba-lomba ini baik dalam kegiatan keagamaan seperti lomba untuk anak-anak ya, untuk lomba baca azan, baca Quran, hafalan dan lain sebagainya. Juga kita mengadakan lomba yang untuk mengikat budaya tadi. Mengikat budaya tadi ada namanya misal pembacaan Maulid Al-Barzanji. Ini anak-anak muda sekarang ini sudah banyak tidak tahu, sudah mulai tidak minat untuk membaca Maulid Al-Barzanji. Nah, jadi kita adakan lomba, lomba Maulid Barzanji, ada juga kita giatkan ada Ratib Saman gitu kan. Untuk amal ulama orang-orang Palembang dulu. Dan juga untuk tahun ini ada spesial, ada satu adat budaya Palembang yang hilang, benar-benar hilang nih, Bang Cebeli, yang benar hilang. Ada namanya Macohol. Pernah dengar enggak dulu? Belum. Nah, Macohol. jadi umur-umur macam Bang Cebeli ini belum dengar itu Macohol. Jadi ini ada adat dulu, kegiatan ulama Palembang asli dulu. Ini untuk kita adakan setiap selamatan kehamilan ya. Ada 4 bulan, 7 bulan atau ada menempati rumah baru. Nah, Macohol itulah membaca daripada manakib daripada orang mulia waliullah Syekh Muhammad Saman. Jadi di dalam membaca manakib ini, wong yang mendengar, yang membaca dan rumah itu akan dapat keberkahan. Nah, ini kita hilang nih sudah. Nah, ini akan kita angkat pada haul tahun ini. Ya. Juga untuk kegiatan-kegiatan dan untuk sosialnya di sini kita adakan hitanan massal. Nah, hitanan massal ini Cipili ini di setiap tahun ya, antara 100 sampai 200 orang anak. Ya. Nah, ini ada spektakuler lagi, ada namanya Tasmiyah. Tasmiyah ini peresmian nama ini mungkin tidak ngatik di Palembang ini. Sampai 76 orang anak. Jadi belum bayinya 76, belum ibunya, bapaknya dipenuh jadi lapangan Palembang lama itu penuh jadi. Belum tamu-tamu undangan. Dan juga kita ada seperti gunting rambut gratis, manfaat untuk masyarakat ya. Ada pengobatan medis dan non medis. Nah, jadi boleh yang sakit-sakit ya, untuk dulur-dulur kita ya tuli datang ya. Ada juga selain itu ada donor darah ya. Dan kita tahun ini juga mengangkat usaha kecil dan menengah. UMKM. Jadi UMKM-nya. Jadi makanan-makanan khas Palembang ya. Kita akan pamerkan ini. Kita angkat. Nanti bekerja sama mungkin dinas pariwisata, yang tamu-tamu pramu wisata atau turis-turis ini akan diarahkan ke tempat kita untuk mencicipin atau membeli souvenir khas Palembang. Ya, tradisional ya. Tradisional. Nah, jadi mungkin lagi lebih detail dari panitia ya. Boleh. Kegiatannya yang sangat banyak. Ya, terus juga Cipili. Biar mampir dulu. Diundang kan? Siap undangan. Oke, baik. Oke, berarti waktu terdekat ada program yang bakal dilakukan ya. Nah, boleh lah disinggung nih Pak Ustadz Guntur nih. Panitianya boleh apa baik kaget rencananya program itu bakal berjalan cak mana Ustadz? Ayo, jadi kegiatan atau rangkaian kegiatan bakti sosial ini kita mulai dari tanggal 14 September. Itu di hari Ahad, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesai. Sampai dengan tanggal 20 September 2025. Jadi di situ selama seminggu kegiatan sosialnya satu tadi sudah sebutkan suratan massal,
pengobatan alternatif, suka bekem, kurah gitu kan. Oh ya, bekem ya. Iyo, kalau masuk angin Mantap, atau mantap. dia tuh datang ke kita kan. Gunting rambut gratis. Jadi kalau istilah kata apa namanya yang pengen donor darah kita juga siapkan kerjasama dengan PMI. Artinya nah di sini yang kaitannya dengan amal jariah tadi. Jadi ada momentum haul. Nah di sini ada mereka yang ingin bersumbangsi untuk donor darah dan perlu dia datang ke PMI itu kan. Iya. Nah juga dari panitia ini kan mengajak para pelaku usaha nih untuk berkontribusi. Contohnya kita ada santunan sembako untuk anak yatim, untuk kaum duafa. Jadi dari perusahaan-perusahaan juga ada yang ikut membantu Pak unjuk sembako. Jadi ini kita salurkan ke anak-anak yatim maupun fakir miskin. Jadi insya Allah dalam 1 minggu ini full ibadah sosial. Jadi ibadah ini kan ada 2 kan, ibadah kepada Tuhan juga dalam bentuk ibadah dalam bentuk sosial. Nah, jadi Bang Cek Bicek yang di Palembang ini jangan datang kalau seandainya ya pengen nak nyingok bazarnya, gitu. Jadi kita kaitkan dengan UMKM tadi. Jadi banyak lah ya. Jadi bisa ibaratnya beribadah juga lah di sana. Sekalian kita juga bisa bersosialisasi dan di sana juga memang relate dengan haul dan amal jariah tadi ya. Jadi segala sesuatunya bisa jadi pahala galau di sana. Kalau misalkan kita lakukan dengan niat dari hati ya. Dengan donor darah tadi itu kan juga bisa bermanfaat juga untuk yang membutuhkan Pak ya. Nah itu juga bisa jadi amal jariah kita. Mantap. Nah berarti ini panitia Pak Fauzi panitia juga? Berhol. Oh gitu ya. Berhol panitia ini dalam kendali gitu kan. Oh, ketuanya lah ya. Nah, jadi Pak, ini Ustaz Guntur sebagai panitia pastikan banyak nih mungkin hal-hal yang tempuh kan kayak tantangan ada juga. Nah, kira-kira apalah yang menjadi tantangan dalam program ini agaknya? Yang bakal Ustaz Guntur Jingo. Sebenarnya tantangan itu galau-galaunya doh. Cuman di sini kita pegawai itu ataupun berbuat sesuatu itu dengan hati kan, mencek ya. Artinya walaupun sebesar apapun itu kita jalani, walaupun sedikit ada batu kerikil kita anggap itu untuk memperkuat kerohanian kita juga Pak. Jadi yang kami temui di lapangan itu sebetulnya banyak yang pengen berinteraksi dengan kita nih, berkontribusi dengan kita nih, karena dia juga membaca bahwa ini bukan sifatnya bertepuk sebelah tangan, tapi bertepuk dengan 2 tangan. Dia juga kaget boleh manfaat. Contoh kalau kita uang sedekah itu kan, walaupun yang bersangkutan tidak balas, tapi Allah yang akan balas. Dan itu menjadi satu keyakinan kita. Jadi kalau untuk tantangan bagi kami itu sebuah anugerah lah ya, yang untuk memperkuat kawan-kawan kita yang lain juga. Jadi kalau udah kasih tantangan rasanya udah lemak pulau Bang Cek. Iya benar. Kalau makan pempek itu tidak pedas, tidak lemak rasanya. Iya rasanya hambar ya. Jadi tantangan juga membentuk karakter kita juga untuk segala program-program yang bakal dijalani ke depannya. Nah ini kalau Cek Pilih boleh tahu lagi program-program yang semacam ini sudah pernah dilakukan sebelumnya atau belum? Sudah. Oh sudah juga. Jadi ini yang masuk yang ke-13. Oh ini agenda tahunan. Ya tahunan. Ini nambahin dikit tantangan tadi. Boleh. Sebenarnya kegiatan itu banyak. Jadi yang paling utama tantangan itu masalah dana aja sebenarnya. Belak-belakan dan Ustaz. Jadi acara besar. Jadi kita ini dan juga manfaat masyarakat untuk sangat besar. Kita hadir itu Pak, ini sekitar antara 5.000 sampai 8.000 orang yang datang. Dan setiap hari untuk dalam kegiatan itu kita memang berniat untuk ke masyarakat. Nah, jadi tantangan besar sebenarnya. Di antara tantangan lain mudah-mudahan, tapi setiap tahun insya Allah tetap berjalan sesuai dengan perjuangan panitia. Jadi ini memang agenda tahunan. Berarti bisa dipastikan program ini ataupun agenda ini memang bermanfaatnya jangka panjang ya untuk wong-wong juga. Nah, kira-kira bakal ada apa lagi nih program-program yang bakal diluncurkan selain ini? Kalau ini biasanya dilakukan setiap bulan apa, Tat?
Ini kita bulan Maulid. Oh, bulan Maulid. Bulan Maulid. Kalau sekarang ini kita di tanggal 28 Maulid. Jadi kalau memang nggak jauh ya, beda-beda sedikit dari kalau guru kita itu meninggalnya di tanggal 24 Rabiul Awal. Jadi tahun ini kita adakan di tanggal 28. Itu 28 Rabiul Awal 1447 Hijriah bersamaan dengan tanggal 20 September ya, 2025. Jadi di sini juga kita selain kegiatan sosial ini kita tadi ya, setiap hari kita ada bazar setiap hari selama seminggu. Jadi ada sembako murah masyarakat untuk keperluan masyarakat. Di samping tadi ada kegiatan sosial juga kita mengadakan ziarah ke makam guru kita. Ya, kita ada penggantian kelambu makam setiap tahun itu. Setiap tahun. Ya, setiap tahun kita adakan penggantian kelambu. Dan juga makanya perlu cek pilih hadir. Iya. Itu makanan kita khas ini, Pak. Yang tidak ada di kegiatan lain. Oh, belum tentu ada di tempat manapun ya. Ya. Jadi kalau kuliner ini khas Palembang yang jarang-jarang sudah dibuat, ini akan kita adakan di UMKM. Oke. Oh, makanan-makanan dingin jatuh. Aku lagi makanan dingin contohnya. Apa kemarin Mana Zahmin, tahu Mana Zahmin? Tidak tahu. Apa itu? Mana Zahmin, makanan khas Palembang. Mana Zahmin? Nah, itu khas Palembang, tidak tahu lagi. Mungkin mencium bentuknya tahu. Mendok ya. Tapi kalau kayak gonjing nggak tahu. Tahu ya. Jadi itu tiap pagi makan gunjing. Masih ada nih ya? Masih. Jadi dari ubi ya. Mana dari ubi. Jadi ada lagi banyak yang jarang ada di ini. Jadi karena kita Palembang Lampung, tempat yang memang khas Palembang. Dan juga kita bagi yang hadir, ya, tidak lupa itu sih khas kita. Setiap tahun tuh ada nasi kebuli, kebuli. Nah, jadi ada hidangan besar untuk para tamu-tamu kita VIP. Jadi tamu kita ini bukan dari lokal BC. Jadi ada dari tahun ini kan kita sebagai pembicara ya Al-Habib Ali bin Hasan bin Fakih dari Yaman, yang sudah punya pondok pesantren di sini. Juga Habib Hamid bin Nagib, Bakar bin Salim dari Jakarta. Ada juga tamu VIP, ada Kiai Yahya Al-Mutamakin dari Semarang. Ada dari kayak Rosad dari Purwodadi. Banyak nanti tamu-tamu luar kita akan hadir. Banyak. Nah, jadi kita ini sekaligus mengangkat istilahnya wisata religi untuk Kota Palembang. Berarti memang seantusias itu ya. Yang pastinya 17 kabupaten kota ini kakek bakal ngerumun kalau ke satu tempat itu ya. Wisata religi di situ ada, kuliner juga, dan juga bisa banyak juga manfaatnya untuk kita kakek bisa ke sana ya. Oke lah. Nah, kalau untuk ngelibat ke kalau istilahnya sekarang tuh Gen Z, generasi muda. Nah, itu dilibatkan juga kan untuk saat ini pasti dilibatkan. Nah, jadi kan generasi muda ini kan agak cak mano ya, Jadi untuk merangkul mereka itu cak mano lah kira-kira. Dan tadi kita sangat penting ya, generasi muda sekarang ini contoh tadi dengan kuliner, Pak. Kalau tidak kita perkenalkan, maka anak-anak sekarang sudah tidak kenal makan suka mungkin makan pindang gitu kan, macam contoh kemarin ya, pindang atau berengkes itu mereka sudah sekarang, anak muda sekarang tidak berminat itu. Mereka lebih berminat dengan makan siap saji sekarang ya. Kenalnya dengan seblak, apalagi makanan yang ini kita bicara kemarin, makan makanan yang ini yang siap saji sekarang. Nah, jadi kita libatkan di sini supaya anak kita jangan ketinggalan. Jadi informasi untuk dari segi adat istiadat kita ya, juga dari segi makanan kuliner kita. Sekali kegiatan yang bisa diikuti oleh anak-anak muda di satu ilir ini di Sultan Agung. Jadi kita juga setiap minggu Selasa malam Rebu itu kan dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid melakukan safari zikir. Nah, itu kegiatan kita yang rutin, belum lagi yang lain-lain. Sebagai informasi dan sampai dengan sekarang, karena ini kan gratis. Jadi anak-anak muda yang ada di Kota Palembang maupun yang di luar Kota Palembang, dari Sungsang, dari Bangka, dari kemarin itu dari Mondok setahun gratis tanpa ada keluar biaya sedikitpun. Jadi memang ini disupport oleh Pardermawa Kasih, oleh Ustadz Fauzi untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan ini memang istilahnya itu kerjasama dengan Markas Tahfiz Nasional di Semarang. Itu di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah. Itu tempatnya Kiai Yahya Mutamakin. Jadi memang ini dibuat yang punya link bisa sampai ke Mekah ataupun ke Yaman, ke Hadramaut kagetnya kan, anak-anak dari pesantren Sultan Agung ini. Jadi insyaallah jadi ini kegiatan seperti ini nih sebagai informasi juga bagi Bang Cik Bicek yang ada di Palembang ini, kalau nak
menyantankan anaknya nak jadi tahfiz, bayu dia turi ke Sultan Agung. Bisa jadi referensi ya. Oke, baik. Nah, tadi kayaknya ada yang nanya juga tadi nelpon kita di 3510556. Nah, boleh kita buka telepon yang pengen berinteraksi dengan kita langsung di 3510556 atau di WhatsApp di 0897788888. Oke, nah berarti itu sudah disinggung oleh Ustadz Guntur. Berarti peran teknologi ini berperan penting juga ya. Sangat penting. Jadi kira-kira apa lagi lah dari teknologi ini yang ibaratnya bisa membuat program ini jadi bisa dijangkau oleh segala orang kira-kira. Nih, Peran teknologi. Oke. Kita kan tidak pacak begawe dewean ya. Artinya harus berkolaborasi, saling kait-mengkait seperti rantai. Pecak kami pacak mengudara di RRI ini kan salah satu upaya untuk menyebarkan informasi. Ya tak ya. Tuh. Ya kalau pacak jangan suara rai juga muncul di TV lah itu kan kira-kira itu. Oke. Jadi mudah-mudahan kerjasama ini solid. Jadi bukan hanya satu atau dua orang saja, tapi kalau baca diurun semuanya. Kalau Mang Cek. Amin. Jadi nambah sedikit. Boleh. Jadi media ini sangat sangat penting sekali. Jadi kalau kita nak istilahnya menguasai suatu wilayah, kuasailah teknologinya gitu. Yang pertama informasi. Ya. Jadi informasi sangat penting sekali karena dulu ulama-ulama kita berdakwah dengan sekali datang ke masjid, musola, ke majelis taklim pengajian, ada 10 mungkin 100 uang yang bisa menikmati ini. Tapi dengan teknologi sekarang, mungkin Cik Beli tahu, dengan sekali kita tampil, bukan mungkin ribuan, bahkan ratusan ribu jutaan orang bisa menikmati. Nah, jadi itu sangat-sangat penting sekali teknologi ini, informasinya. Kita harus menguasai ini. Nah, jadi menambahkan sedikit tadi untuk pesantren, Pak, kita sekalian untuk mempermastikan pada masyarakat bahwa mulai haul ini kita akan membuka pesantrennya. Ya, kalau kemarin kita buka khusus untuk rumah tahfiznya, Pak. Baca beli rumah tahfiz, dan alhamdulillah kita sudah sudah menelurkan 7 orang hafiz ya. 30 juz Al-Qur'an dari pondok kita, dan alhamdulillah insyaallah di sesudah haul ini kita buka untuk menerima santri untuk pesantren yang belum belajar ilmu agama kita. Jadi tambahan dari ya. Oke, berarti bisa sekalian juga untuk memberikan informasi untuk para pendengar kita ya. Oke, baik, karena memang dari Sultan Agung ini juga jebolan yang dihasilkan juga luar biasa juga ya. Baru menjadi hafiz. Pokoknya insya Allah kalau misalkan memang betul-betul belajar dengan niat, pasti akan menggapai yang kita inginkan ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalkan ini berarti bakal berkelanjutan terus insya Allah ya, acara ini ya, dan juga program ini setiap tahun. Ini tadi yang ke-berapa? Ke-13. Yang ke-13. Insya Allah nanti ke-14-nya lebih ada progres lagi. Pokoknya terus berproses terus lah ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk harapan dari Ustadz Fauzi dulu. Ustadz Fauzi selaku pimpinan dari Ponpes Sultan Agung ini sendiri. Harapannya ke depan untuk Sultan Agung ini sendiri pengennya seperti apa kira-kira? Jadi kalau anak punya harapan, mungkin cita-cita, keinginan ya. Jadi Sultan Agung ini menjadi sesuai yang dulu dibicarakan oleh Sobel Hall, kita Syekh Izam. Jadi Sultan Agung ini menjadi pusat untuk pendidikan dan juga silaturahmi daripada ulama di Kota Palembang. Dan juga dulu terjadi nih Pak Billy. Jadi di zaman beliau masih hidup, semua para habaib, para kiai, para guru-guru kumpul di tempat kita. Ya, jadi dari walaupun kita berseberangan dulu dengan Sungai Musi dengan Komplek Asegap ya. Nah, dari Asegap, dari Kuto, semua ulama memang kumpul di tempat kita memang. Nah, ini harap kami punya cita-cita itu kembali ya. Kembali kita bersatu sesuai apa yang diinginkan oleh guru kita. Kita akan bertemu kembali bersilaturahmi antara tokoh-tokoh para ulama. Dan juga kami berharap ya kita punya pesantren, ya, punya masjid, ya, itu akan punya santrin juga, ya, para murid-murid dari guru kita juga terus berkembang, ya, memajukan daripada kegiatan-kegiatan yang ada di tempat kita. Khususnya hall ini kita berharap bukan makin hari akan makin kecil, ya, kita makin hari makin membesar sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat sendiri di Satu Ilir, Kota Palembang, dan juga untuk Sumatera Selatan ya, pada umumnya. Ya. Jadi dengan datangnya sekarang ini gini Pak Billy, sekarang sudah banyak para penziarah itu seminggu itu ada 2 atau 3 kali ya, datang untuk berziarah ke tempat kita. Nah, ini akan menjadikan sampai 8 mobil gitu kan. Nah, ini juga menjadi perhatian daripada pemerintah untuk jadi menjadi wisata religi tempat. Jadi masih belum teratur. Mereka ini susah untuk parkir dan juga pemeliharaan makamnya masih nggak terpelihara. Kita sendiri yang bekerja membersihkan. Juga keamanan daripada penjara ini. Nah, ini mungkin ada dengar dari pihak pemerintah mungkin bisa memperbaiki ini untuk kemajuan nanti ke depan. Mungkin dari itu. Baik, semoga segera dinotis tadi ya. Oke, baik. Tadi ini ada pertanyaan titipan langsung dari WhatsApp kita. Ini katanya jika dari para pendengar yang mungkin belum bisa beramal dengan harta ternyata. Kira-kira bentuk amal seperti apa atau amal
apa bentuk amal jariah lain yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk merasakan semangat hal ini katanya? Ya, setidaknya satu, kalau menurut Anda di samping beliau mengirimkan doa untuk kelancaran ini, juga men-share ini, Cik Fili, men-share informasi ini untuk misal, kita ada hitanan masal, mungkin ada keponakan apa keluarga yang mau dihitan, ya, dia menginformasikan apa yang kegiatan itu sudah amal jariah untuk mereka yang tidak bisa hadir. Iya benar. Amal jariah berbentuk informasi ya. Oke, Ustaz Guntur ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi kalaupun tidak bisa berkontribusi dalam bentuk harta, materi, ya bisa juga dalam bentuk informasi tadi seperti tadi yang Ustaz bilang tadi kan. Yang paling penting doakan kami biar lancar galau-galau. Amin. Jadi tujuan kami tercapai, haul ini sukses dan kegiatan bakti sosial juga sukses. Nah, manfaat daripada ini juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan yang paling penting ini support daripada ya boleh dikatakan mitra lah. Karena kami tidak akan mampu bisa berjalan tanpa ada ikut campur tangan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, dari para pengusaha nasional maupun lokal daerah. Seperti itu, Bang Cek Billy. Oke, siap. Satu lagi ya. Ini ada Pak Anton dari Tangga Buntung. Ini katanya mau tanya satu hal sederhana yang bisa kita lakukan mulai hari ini sebagai implementasi untuk mewujudkan kolaborasi ibadah dan juga sosial dalam kehidupan keseharian kita. Apa tadi kira-kira jelas? Apa maksudnya? Coba ya. Apa satu hal sederhana yang bisa kita lakukan mulai hari ini sebagai implementasi atau yang bisa dikerjakan saat ini, sesuatu hal yang bisa dikerjakan saat ini mulai hari ini untuk mewujudkan kolaborasi antara ibadah dan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk bisa mengimplementasikan antara ibadah dan sosial. Anda dulu jawab ya. Boleh saja jadi. Jadi ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Yang pertama masalah niat dulu. Setelah niatnya diluruskan dengan mencari ridho Allah, kemudian yang kedua dia harus berprinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi dia sekecil apapun bisa punya manfaat untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Kalau yang lebih besar lagi bagi masyarakat. Jadi dua hal ini sebagai titik atau sebagai pondasi dia untuk melakukan sesuatu apapun bentuk amalnya. Menyingkirkan duri di jalan pun itu sudah satu amal yang luar biasa. Kenapa? Karena duri itu kalau bila kena orang, tentu orang tersebut akan susah atau sakit gitu kan, ibadahnya menjadi terlambat atau menjadi berkurang. Tapi dengan menyingkirkan duri itu, maka orang akan aman dan nyaman. Sekecil itu pun mendapatkan perhatian dari agama kita tentunya. Iya, pokoknya sesuatunya misalkan dilakukan dengan niat baik, pasti semuanya ada imbalan tadi ya. Oke, yang bisa diterima juga nantinya, terkhusus untuk kaum muslim dan muslimat yang beriman. Oke, kalau dari Ustadz Fauzi ada tambahan? Ya, jadi untuk para pendengar semua ya, tambahan sedikit itu di samping niat kita coba untuk membersihkan hati kita ya. Jadi nanti di yaumil akhir itu kita untuk menghadap Allah dengan hati yang bersih ya. Mudah-mudahan dengan niat tadi hati yang bersih dan dengan untuk membersihkan hati ini kita harus banyak berzikir ya. Mengingat Allah kita dalam zikir kita nanti dalam masuk di dalam kegiatan holnya ada Ratib Saman ya. Nah, jadi Ratib Saman ini amal ulama kita terdahulu. Nah, kita untuk membersihkan hati. Nah, dengan hati yang bersih insyaallah ya insya Allah meninggal kita dalam husnul khotimah ya. Nah, dengan perbaikan hati lah, ya, perbaikan hati untuk kita selalu insya Allah dalam berzikir dan tak lupa di bulan yang Rasulullah SAW ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, kita banyak bersolawat pada Rasulullah dan juga giatkan untuk membaca maulid untuk mengingatnya hari lain pada sejarah daripada kelahiran junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selamat ya dunia akhirat dan juga bisa mendapatkan syafaat dari orang yang kita junjung kita Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin dari saya. Amin. Oke, baik. Nah, terakhir pertanyaan mungkin terkait program tadi ya. Program tadi yang bakal dijalankan dalam waktu dekat ini, kira-kira target seperti apa yang Ustadz berdua pengen capai dari kegiatan ini? Dari Ustadz Guntur dulu. Sekretaris Haul ya. Kalau kita ngomong soal target, tentu yang kami panitia ini pengennya itu full 100%. Tapi itu satu hal yang mustahil. Tapi yang jelas upaya apapun, sekecil apapun, baik kami panitia itu seluruhnya itu diawali dulu dengan niat yang baik tadi. Jadi apapun kerja-kerja, step-step yang kita lakukan, seperti melalui pendekatan, melalui surat, melalui kawan ke kawan, informasi, itulah yang kami lakukan, Bang C. Jadi target kami di dalam bulan ini, ya mudah-mudahan para mitra-mitra kami ini yang sudah siap membantu itu Allah mantapkan niatnya
untuk tidak berubah. Kalau Paca nambah lagi. Cak itu. Siap. Nah, itu targetnya. Mungkin dari kami itu, Oke, penutup dari Ustadz Fauzi. Ya, menutup Nana, insyaallah kita kalau target kita mudah-mudahan kegiatan hall ini ya sampai di Palembang baik. Di setiap tahun itu alhamdulillah Cik Feli semua yang kita sudah rencanakan itu melesetnya sangat sedikit. Jadi semua berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan hall ini setiap tahun akan selalu tambah ramai, hadir ya, tambah bermanfaat untuk lebih masyarakat luasnya. Kalau tahun ini mungkin kami menyumbangkan 100 bantuan untuk fakir miskin, mungkin tahun depan kita bisa 200 gitu. Anak-anak yang dihitan juga mungkin tahun kemarin 176, mungkin tahun ini akan menjadi 200 orang anak. Amin, gitu, amin, kan. amin. Nah itu harapan kita ya, pada masyarakat Jaturi yang bisa hadir ya. Ini semuanya gratis ini ya, gratis. Jadi pengen sembako murah juga untuk pengobatan semua gratis. Ya. Nah, jadi Jaturi hadir juga kami menyediakan makanan khas Palembang juga. Ya. Jaturi yang nak berusaha, nak berbisnis juga nak ikut di dalam pengobatan dan lain sebagainya, menikmati ibadah Jaturi itu hadir di tempat kami. Baik. Nah, jadi ini bisa menjadi alternatif juga untuk sobat budaya terkhusus kaum muslimin dan muslimat yang mungkin ibadah ibadah sholat 5 waktunya tetap dijalankan, tapi ini dengan beribadah dengan cara lain ya. Nah, untuk menggapai ridha Allah juga bisa langsung bergabung bersama program-program yang bakal dilanjutkan tadi. Lagi Pak Billy. Boleh. Nah, jadi kita ada media Pak Billy. Di media ini kalau memang mau mengetahui ya, pengen tahu kegiatan-kegiatan kita yang ada yang harian, ada yang mingguan, juga bulanan, tahunan, itu bisa ke ada kita punya dia namanya Sultan Agung Sultan Agung. Juga kita ada apa? Instagram. Tadi lupa untuk membawakan ada sebuah syair daripada guru kita Syekh Zawizom yang berupa lagu. Jadi kalau memang tadi lupa kita masukkan. Kalau untuk di akhir ini bagus itu Pak. Untuk bersemangat ya. Iya benar. Ada lagunya itu. Cuman di media YouTube itu ada. Oh di YouTube. Oke. Kalau bisa dibuka tadi kan. Di media Sultan Agung. Ya. Oke. Ya, kalau lupa kami persiapkan tadi. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan waktu, ya, siap. Bisa. Nanti kita atur lagi ya. Oke, baik. Tad ini berarti ada sosial medianya juga dari Pondok Pesantren Sultan Agung ini ya, ada? Untuk syiar kita ya. Ada yang bisa di misalkan biar banyak para pendengar kita tahu. Sosial medianya Instagram ada? Ada. Instagram. Selain Instagram, YouTube juga ada channel YouTube. YouTube juga. Oke. Nah, jadi yang penasaran dengan kegiatan apa yang bakal dilakukan, boleh silakan kunjungi dan juga follow Instagramnya biar tidak penasaran lagi kan. Oke, baik. Oke Ustadz dan juga Ustadz Ahmad Fauzi dan Ustadz Guntur Gunawan, terima kasih kebersamaannya hari ini, luar biasa sekali, sangat menginspirasi, mengedukasi. Pokoknya kami mewakili LPP RRI Palembang mengucapkan ribuan terima kasih untuk kesediaannya hadir di RRI Pro 4 Palembang. Sukses selalu untuk Pondok Pesantren Sultan Agung dan juga program haul dan amal jariahnya KG ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga semakin banyak peminatnya, makin ramai, makin sukses terus di setiap tahunnya yang bakal dijalan ke agendanya. Oke, baik, kalau itu kita pamit undur diri. Ada lagi kita tutup pantun. Boleh. Ini pantun guru kita ada beberapa pantun tutup ya, yang ditulis oleh guru kita Syekh Zawizom. Ini pantun ma'rifat. Jadi hati-hati kau belayar di waktu malam. Hati-hatilah kapalmu jangan sampai tenggelam karena lautannya itu luas dan dalam. Tapi kalau kamu berani nyebur, kamu akan mendapat permata nilam. Ada satu lagi, pisau kayu ulunya raut, tidak bisa direndam lagi. Kalau perahu sudah menjadi laut, tidak bisa karam lagi. Inilah syair Miftah Jana, agama kita sudah sempurna. Marilah kita menuju ke sana bersama guru kita memetik buah dengan aneka warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi.
ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi